Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanadin Amelia Octaviana dengan NIM 208015256. Saat ini saya sedang mengikuti Konferensi Nasional ke-8 Peneliti Muda Psikologi Indonesia. Dalam mengikuti konferensi nasional ini, saya melakukan penelitian terhadap beauty vlogger yang sering menggunakan produk kecantikan dan menggunakan media sosial Instagram. Hasil yang sudah saya dapatkan pada penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Hubungan Antara Problematic Social Media Use dengan Fear of Missing Out pada produk kecantikan di kalangan beauty vlogger akan saya paparkan pada presentasi PowerPoint berikut ini. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu karena adanya perkembangan internet di Indonesia yang telah mengalami kemajuan sangat signifikan, yang sangat pesat selama beberapa tahun terakhir. Lalu, karena adanya peningkatan pengguna internet di Indonesia yang sangat meningkat, dilakukannya sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Lembaga tersebut menjelaskan bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 78,19% dari jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Tidak hanya lembaga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia saja yang melakukan survei pada pengguna internet, ada juga dari WR Sosial. Dari lembaga itu melaporkan adanya pada tahun 2023 terdapat 213 juta pengguna internet di Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 5,44% dari tahun sebelumnya dengan jumlah 2,2 juta pengguna pada tahun 2022. Nah, WR Sosial juga menemukan rata-rata orang Indonesia itu penggunaan internetnya selama 7 jam 42 menit dalam sehari. Nah, di sisi lain, laporan itu mencatat bahwa mayoritas atau 98,3% penggunaan internet Indonesia menggunakan telepon genggam. Meskipun Indonesia merupakan negara yang banyak sekali penduduknya, namun tidak semua masyarakat Indonesia terkoneksi oleh internet. Bisa kita lihat di sini, hanya 77% saja populasi di Indonesia yang telah menggunakan internet pada tahun 2023. Sisa dari itu belum terkoneksi internet pada awal tahun 2023. Dalam mengakses internet, tidak hanya sekedar googling saja, namun kita juga bisa mengoperasikan aplikasi media sosial. Karena semakin canggih ponsel kita, maka semakin bisa kita menggunakan aplikasi atau platform media sosial yang lain. Indonesia sendiri juga menempati peringkat ketiga di Asia Pasifik setelah Tiongkok dan India, serta menjadi yang terbesar di Asia Tenggara sebagai pengguna aktif media sosial. Pada diagram di sini yang telah dilakukan oleh WR Sosial pada bulan Januari 2024, Indonesia menempati peringkat ke-9 dengan pengguna internet yang menghabiskan waktu selama 191 menit atau selama 3 jam 11 menit. Dalam waktu selama itu dilakukan setiap hari, berulang terus hanya untuk mengakses media sosial. Nah, pengguna media sosialnya juga beragam banget, mulai dari generasi muda sampai yang tua pun juga aktif berinteraksi di platform seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Salah satu platform yang sering kali dikunjungi itu ada Instagram. Nah, Instagram itu merupakan platform yang memfasilitasi pengguna untuk mengambil foto, menerapkan fitur digital, dan membagikannya melalui layanan atau jaringan sosial. Nah, ada keunikan dari pengguna Instagram, yaitu mereka membawa sebuah istilah yang dikenal sebagai konten. Nah, konten itu biasanya kumpulan informasi yang tersedia dan dapat diakses melalui media online. Nah, Instagram tuh menjadi salah satunya. Dari industri kreatif digital dan permintaan akan konten telah menciptakan konten yang baru dalam era digital. Banyak sekali konten-konten yang ada di dalam platform Instagram. Salah satunya yaitu menciptakan sebuah beauty vlogger. Mungkin sebagian dari kita sudah mengenal apa itu beauty vlogger. Dapat kita ketahui, beauty vlogger itu merupakan individu yang sangat menyukai topik kecantikan, baik itu fashion, skincare, makeup. Nah, lalu setelah itu menciptakan sebuah video pendek yang berisi ulasan setelah memakai produk tersebut atau merekomendasikan produk
kecantikan yang telah mereka gunakan. Dan juga seorang beauty vlogger itu tidak terlepas dari penggunaan media sosial, karena kan mereka menciptakan konten dan menguploadnya. Akan tetapi, terlepas dari konten yang telah dibuat oleh beauty vlogger, penggunaan media sosial ini juga memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya juga. Apalagi jika penggunaan media sosialnya secara terus-menerus atau berlebihan, itu akan rentan banget terhadap diri suatu individu. Jika seseorang semakin terikat pada media sosial, maka semakin sulit juga buat mereka tuh melepaskan diri dari ketergantungan media sosial. Contoh fenomenanya dalam ilmu psikologi itu dikenal sebagai problematic social media use. Problematic social media use yang berlebihan juga dapat dipengaruhi nih oleh beberapa faktor. Salah satunya fear of missing out. Di sini saya menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang saya lakukan, yaitu yang pertama dari penelitian yang dilakukan oleh Francina dan rekannya, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif pada remaja Flemish. Hasil dari penelitian ini menjelaskan remaja yang memiliki rasa takut akan tertinggal yang tinggi atau rasa FOMO yang tinggi cenderung menggunakan media sosial dan smartphone secara berlebihan. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan para remaja ini sengaja mengabaikan interaksi langsung pada lawan bicaranya. Lalu penelitian kedua yang dilakukan oleh Shihab dan Rani menemukan hasil yang serupa mengenai peranan FOMO terhadap PSMU. Ditemukan adanya hubungan yang positif antara problematic social media use dengan fear of missing out. Yang ketiga ada penelitian dari Haryadi menemukan adanya hubungan antara fear of missing out dengan kecanduan media sosial pada siswa Man Surabaya dengan hubungan positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat FOMO, maka semakin tinggi juga kecenderungan kecanduan media sosial. Sebaliknya, semakin rendah FOMO-nya, maka kecanduan media sosialnya juga semakin rendah. Lalu yang keempat ada penelitian dari Pratiwi dan Fazriani menunjukkan adanya hubungan antara fear of missing out dengan kecanduan media sosial pada siswa SMAN 14 Kabupaten Tangerang. Namun, dari keempat penelitian yang relevan, ada satu penelitian yang bertentangan mengenai fear of missing out dengan problematic social media use. Penelitian ini dilakukan oleh Aryati dan Halimah yang menyajikan hasil kontradiktif terkait penelitian yang telah dilakukannya, yaitu menunjukkan bahwa tingkat FOMO yang tinggi tidak berhubungan dengan kecanduan media sosial. Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan mengamati fenomena fear of missing out dan problematic social media use. Nah, dalam hal itu, saya ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai hubungan antara fear of missing out dengan problematic social media use di kalangan beauty vlogger. Penelitian itu penting banget untuk saya lakukan karena seorang beauty vlogger tuh harus terus menghasilkan video konten kecantikan yang mempengaruhi tidak hanya perilaku pengguna media sosial, tetapi juga FOMO dalam tren kecantikan yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan landasan teori dari problematic social media use dan fear of missing out. Teori yang saya gunakan dalam problematic social media use itu dari Andreessen dan rekan-rekannya yang menjelaskan bahwa problematic social media use adalah keinginan atau motivasi yang kuat untuk terus-menerus membuka, melihat, dan menggunakan media sosial sehingga menyebabkan pengorbanan waktu yang signifikan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika seseorang menggunakan media sosial secara berlebihan, nantinya akan mengalami gejala seperti kecemasan, gejala depresi, penurunan kesehatan psikologis, harga diri yang rendah, tekanan psikologis, dan kesepian jika tidak menggunakan atau tidak mengakses media sosial. Pada awalnya, Andreessen dan rekannya mengembangkan skala kecanduan Facebook yang mengukur ciri-ciri gangguannya seperti ciri-ciri gangguan penggunaan narkoba. Contohnya seperti arti penting, toleransi, keasyikan, gangguan kinerja peran, kehilangan kendali, dan penarikan diri untuk secara sistematis menilai penggunaan Facebook yang berlebihan. Skala ini telah banyak digunakan untuk
mengkonseptualisasikan problematic social media use sebagai kecanduan perilaku, dan oleh karena itu skala ini juga telah dimodifikasi untuk mengukur penggunaan media sosial yang bermasalah secara keseluruhan dibanding berfokus pada Facebook secara khusus. Selanjutnya, fear of missing out yang dikemukakan oleh Kang dan rekannya, yaitu menjelaskan fear of missing out adalah kecenderungan psikologis yang menggambarkan perasaan kekhawatiran, kegelisahan, dan stres yang dialami individu ketika mereka merasa bahwa mereka itu tidak memiliki akses atau tidak terlibat di dalam pengalaman atau aktivitas yang dialami oleh orang lain di dalam kelompok sosialnya. Kang dan rekannya mengembangkan penelitiannya dari penelitian sebelumnya, yaitu FOMO dapat dibedakan berdasarkan dua ciri psikologis. Salah satunya adalah keinginan untuk memiliki yang mengacu pada orang yang mengalami rasa takut akan ketinggalan karena memiliki kebutuhan yang kuat akan keterikatan antar pribadi sebagai motivasi yang mendasari manusia. Terdapat 5 dimensi dari keinginan untuk memiliki atau desire of belonging. Yang pertama itu ada prestige sensitivity, yaitu individu yang memiliki perhatian lebih besar terhadap citra dirinya di benak orang lain dan ingin menunjukkan kebutuhannya itu lebih tinggi akan pengakuan dari orang lain. Yang kedua ada connectedness, yaitu individu yang ingin selalu terhubung pada orang-orang di sekitarnya atau pada kelompok sosialnya. Yang ketiga, praise from others, yaitu ketika individu ingin selalu mendapat pujian atau bantuan ketika individu ini menggunakan atau mengikuti hal-hal baru yang sedang booming. Yang keempat ada consciousness of other people, di mana individu ini sadar akan prestasi atau pengalaman yang dimiliki oleh orang lain. Dalam hal ini, consciousness of other people dapat meningkatkan perasaan kecemasan dan ketidaknyamanan karena individu merasa tidak bisa mengikuti apa yang dialami oleh orang lain. Dan yang terakhir ada social presence, di mana individu ini ingin selalu terhubung dengan orang lain baik secara langsung maupun melalui media sosial, serta kesadaran akan aktivitas dan pengalaman yang terjadi di sekitar mereka. Pada variabel ini menggunakan skala pengukuran dari Kang et al., yang dimana Kang et al. Sendiri mengembangkan skala ini dari skala-skala peneliti terdahulu. Masuk ke metode penelitian, pada penelitian ini tipe desain yang digunakan yaitu kuesioner dan survei, yaitu menyebarkan kuesioner secara online di platform Instagram. Karena hasil penelitian ini saya masih menguji coba alat ukur, jadi saya menyebarkan kuesioner ini secara door-to-door pada followers komunitas beauty channel. Populasi pada penelitian ini yaitu beauty vlogger pada komunitas Instagram beauty channel ID, dan sampel yang didapatkan yaitu 55 data tryout responden beauty vlogger. Teknik yang saya gunakan yaitu non-probability sampling dan metode purposive sampling, di mana saya memiliki kriteria khusus dalam mencari responden, yaitu perempuan yang berusia 17 sampai 30 tahun, lalu aktif dalam membuat konten produk kecantikan, serta perempuan yang menggunakan skincare. Instrumen yang digunakan pada variabel problematic social media use yaitu menggunakan skala Bergen Social Media Addiction Scale oleh Andreessen et al., serta variabel fear of missing out menggunakan skala Fear of Missing Out Scale oleh Kang et al. Yang diadaptasi oleh Santoso et al. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan korelasi persen yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistik versi 25. Pada slide ini dipaparkan hasil data tryout menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama pada variabel problematic social media use. Untuk validitasnya terdapat 6 item yang valid. Dan nilai reliabilitas Chromebase Alpha-nya 0,759. Dikatakan reliable jika nilai Chromebase Alpha-nya lebih dari 0,7. Pada variabel ini dikatakan valid dan reliable. Selanjutnya, variabel fear of missing out terdapat 9 item yang valid dengan nilai Chromebase Alpha-nya lebih dari 0,7 yaitu 0,783. Bisa disimpulkan pada variabel fear of missing out dikatakan valid dan reliable. Setelah kedua variabel tersebut valid dan reliable, selanjutnya saya ingin mengkategorisasikan problematic social media use dan fear of missing out. Sebelum mengkategorisasikan variabel, terlebih dahulu untuk menghitung mean dan standar deviasinya.
Tujuannya untuk mengetahui dari jumlah skor responden berada di tingkatan mana dari kedua variabel tersebut. Bisa kita lihat dalam layar, variabel PSMU terdapat di kategori sedang yang menduduki 9,9%, dan variabel FOMO di kategori sedang yang menduduki 85,5%. Jika dihitung nilai rata-ratanya pada kedua variabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa problematik social media use dengan FOMO mendominasi kategori sedang hingga mencapai 88,2%. Selanjutnya, menghitung daya beda item. Syarat suatu item itu lolos dilihat dari indeks daya beda, yaitu lebih dari 0,3. Nah, untuk melihat item ini, kita lihat dari corrected item total correlation. Pada problematic social media use, dilihat bahwa keseluruhan item lebih dari 0,3. Pada variabel fear of missing out, corrected item total correlation secara keseluruhan itemnya lebih dari 0,3, yang dimana artinya bahwa item variabel FOMO ini lolos dan kedua variabel ini dapat melanjutkan uji analisis yang lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil data tryout alat ukur yang dilakukan bahwasanya alat ukur dari kedua variabel ini keduanya valid dan reliable dengan nilai Kromba alpha, problematic social media use nilainya 0,759 dan fear of missing out nilainya 0,783. Lalu diuji juga daya beda tiap item variabel, dinyatakan bahwa seluruh item kedua variabel tersebut lolos. Dan dari kedua variabel tersebut mendominasi kategori sedang hingga mencapai 88,3%. Dengan demikian, hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.